Selamat sore, perkenalkan nama saya Dianti Sentia Imanuelita dari kelas Analisis Big Data kelas B dengan dosen pengampu Bapak Imam Cholisodin MST. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai final project kelompok kami, kelompok 4, mengenai implementasi metode K-means clustering untuk pemetaan kota atau kabupaten rawan kecelakaan di Provinsi Sumatera Selatan pada platform Hadoop Multi-Node Cluster. Jadi pada program ini kami memanfaatkan struktur MapReduce algoritma sebagai salah satu logika pemrosesan pada Hadoop untuk memproses informasi K-means dengan metode K-means. Nah, adapun hasil akhirnya nanti berupa pemetaan kota atau kabupaten mana saja di Sumatera Selatan yang rawan dan yang berstatus tidak rawan alias aman. Abstrak yang kami gunakan adalah ini karena kemajuan teknologi dan istilah big data yang sudah acap kali dengar jamak digunakan. Banyak sebagian orang yang awam maupun yang kurang informasi mengenai big data bertanya-tanya mengenai hal itu. Jadi sekarang pengolahan dan penggalian informasi dengan cara yang konvensional, apalagi tradisional seperti data mining konvensional seperti itu sudah mengarah ke arah rendahnya performansi jika memproses data yang sangat besar. Keuntungannya big data ini dia memberikan sebuah peluang bagi pengolahan data yang sangat besar agar dapat diolah dan dianalisis secara handal melalui Hadoop. Hadoop itu apa sih? Hadoop itu hardware, salah satu solusi hardware dan software yang mengadopsi konsep big data untuk menyimpan dan mengolah informasi dari sekumpulan besar data. Kemudian K-means adalah metode unsupervised learning yang jamak digunakan. Kenapa? Karena mengacu pada kesederhanaan. Selain sederhana, dia itu kompeten, handal untuk berbagai macam analisis data. Oleh karena itu kami menggunakan K-means dengan objeknya adalah kota dan kabupaten di Sumatera Selatan. Jadi kurang lebih seperti itu abstraknya. Sedangkan permasalahannya adalah sini kami menjelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas. Nah, kemudian di sini kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia itu sangat parah sampai menewaskan 3.400 orang per harinya kalau di rata-rata menurut data yang dihimpun WHO 2015. Kemudian kecelakaan di Indonesia pada paragraf selanjutnya, dan di sini provinsi yang kami ambil Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan itu pada tahun 2013 sendiri sudah mengalami peningkatan mode transportasi darat sebesar 23,01. Otomatis logikanya kalau transportasinya naik, pasti peluang kecelakaannya akan lebih besar lagi. Oleh karena itu, bagaimana cara meminimalisirnya? Salah satu bentuknya adalah menganalisis data dan dijadikan dalam bentuk pemetaan. Adapun penelitian sebelumnya dari Wedasana 2011, ini dia membuat sistem informasi geografis dengan memanfaatkan metodologi Z-score. Jadi dia jurusan teknik sipil di salah satu universitas dan dia melakukan penelitian dengan mengambil objek kota Denpasar. Kemudian Cahya Mulyanto dan Boti tahun 2015 masih tetap sistem informasi geografis dengan studi kasusnya kota Gorontalo, serta Iswari dan Ayu tahun 2015 dia menggunakan K-means. Adapun perbedaannya, kami tidak menganalisis perluas jalan tetapi kota dan kabupaten. Selain itu kami memanfaatkan platform Hadoop Multi-Node Cluster untuk menganalisis datanya. Jadi menurut SAS tahun 2016, manfaatkan kecepatan pengolahan data oleh Hadoop, analisis memori, dan kemampuan analisis sumber data baru. Jadi untuk pengambilan keputusan itu dapat dimungkinkan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Keunggulan tersebut. Selanjutnya konsep big data itu mengarah pada karakteristik 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume itu besarnya itu tergantung dari organisasi. Setelah apa yang saya baca dari paper, tergantung dari organisasi yang menggunakan. Organisasi skala besar, ya berarti
standar volume yang besar untuk big datanya mereka juga lebih tinggi otomatis seperti petabyte. Terus kalau velocity itu mengacu pada kecepatan saat data diakses, sedangkan variety itu sumber datanya. Velocity itu semakin dia ingin update, semakin dia ingin up to date, semakin kecil satuan waktunya dia untuk memproses data, berarti semakin harus handal tools untuk mengolah datanya. Kemudian variety itu sumber data bisa berupa email, video, sensor, transaksi di internet, dan sebagainya menurut Villars dan IBM. Kemudian Hadoop sendiri mempunyai 4 modul utama, yaitu Hadoop Common, Hadoop Yarn, Hadoop HDFS, dan Hadoop MapReduce. Secara umum, Hadoop Common itu adalah suatu modul di mana modul tersebut itu menyokong kinerja modul-modul lainnya. Sedangkan Yarn itu yang tenaganya sebagai sumber tenaga. Di sini kata-katanya agak berbeda, cuman setelah saya pelajari seperti itu. Dia menyediakan sumber tenaganya, kemudian tempat penyimpanannya itu si HDFS yang menyimpan, yang mengatur tempat penyimpanannya. Dan MapReduce itu logika pemrosesannya. Jadi ada 2 fase nanti, ada fase map sama ada fase reduce. Jadi si fase map ini nanti akan suatu masalah besar akan dipecah-pecah oleh dia, dan reduce itu akan menggabungkan sesuai dengan key dan value. Arsitekturnya dapat dilihat pada gambar 1. Seperti ini. Jadi map nanti ada pasangan KV ini kunci, key, dan value nilai. Nah, satu key bisa punya beberapa value. Kemudian di reduce, nanti dia dipecah-pecah kan sesuai dengan key yang bersamaan. Di reduce nanti diselesaikan dan disatukan kembali menurut nomor key yang sama. Nanti ada fase convergent, kalau di codingannya itu convergent atau enggak. Kemudian kami menggunakan multi-node user, di mana ada satu master dan ada satu slave. Ini tahap clustering k-means-nya. Jadi pertama penentuan pusat cluster, kemudian perhitungan jarak, kemudian akan masuk ke jarak yang terdekat. Oh ya, perhitungan di sini nanti kita pakai Manhattan distance. Habis itu memasukkan data ke pusat masing-masing cluster, memperbarui nilai cluster, lalu mengulangi langkah 2-5 hingga tidak ada yang berpindah tempat. Value yang berpindah tempat. Kemudian datanya kita memakai ini 33 buah dataset dari tahun 2007, 2009, dan 2013. Sedangkan perancangan perangkat keras dan perangkat lunaknya seperti ini. Kita pakai VMware dengan Java dan Linux. Oh ya, inisialisasi pusat cluster itu kita pakai data ke-1 Ogan Komering Ilir dan data ke-9 Kota Palembang. Lanjut ke bagian source code. Source code itu kami dapatkan dari web ini. Jadi SlideShare ini dikerjakan oleh Titus Damayanti. Kemudian kami download seperti ini. Lalu di sini ada 6 kelas, ada 6 file Java. Tinggal di copy dan di paste. Nanti mempunyai struktur seperti ini. Jadi ada folder com, ada folder clustering, ada folder MapReduce yang berisi 3. Ini file utamanya k-means clustering. Kemudian ini file mappernya, file reducernya. Kemudian ada di dalam folder clustering ada juga folder model, isinya cluster, vector, sama distance measurer. Distance measurer ini isinya Manhattan distance. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu algoritmanya itu seperti ini. Jadi ada kelas utama. Nama kelas utamanya itu k-means clustering job.java. Ya kan? Di sini tuh kita bisa mengisi pusat-pusat senternya, cluster utamanya. Inisialisasi yaitu vektor 1 dan vektor 9. Kemudian di sini datanya kita masukkan di sebelah sini. Data fitur jumlah kecelakaan sama korban meninggal. Jadi itu 2 fitur yang kami gunakan. Kemudian dia akan mengulangi dan mendelegasikannya ke kelas mapper dan reducer untuk diproses secara k-means. Kurang lebih seperti itu sih cara kerja kelas utamanya. Sini ada screenshot
program MapReduce kami ditaruh di dalam COM. Kemudian kelas file mappernya, dia itu baris pertama dan ketiga itu proses untuk memanggil beberapa fungsi pada kelas cluster center dan kelas vektor yang akan digunakan dalam proses mapping. Jadi baris 1 sampai 3 dia itu manggil kelas yang akan digunakan kan. Terus di metode ini dia itu intinya mencari cluster center yang nearest dan itu selalu diperbarui. Ya kan? Pertama di set null, ditaruh di dalam variabel cluster center nearest, dalam variabel nearest dengan tipe data cluster center, ya kan. Kemudian dicari, kalau masih sama dengan 0 diibaratkan distance. Tapi kalau si distance ternyata masih si nearest distance ini masih lebih besar dari distance, nanti berarti si distance-nya intinya dia mencari jarak terdekat. Dan itu prosesnya berulang sampai dapat yang terkecil, baru nanti ditulis context right, ya kan. Setelah itu fungsi reduce ini ada 37 baris utama. Sebenarnya ada lebih banyak baris, namun ini yang utama. Yang utama ini dijelaskan di sini, baris ke-11 sampai ke-9 sampai ke-19. Dia itu mencari nilai, jadi ada suatu variabel namanya new center. Ini variabel penampung gitu, penampung nilai value dari vektor yang diambil. Kemudian dirata-ratakanlah nilai. Jadi si new centernya selalu terbarukan gitu. Pertama isinya value, kedua isinya rata-rata value. Nanti new center.getVector dibagi vector list.size kan. Terus selanjutnya dia dicocokkan. Selanjutnya dia itu ditulis, diambil centernya, jadi udah ada pasangan nih key dan value, center dan value, ya kan. Ditulislah context.right. Setelah itu dia dipastikan apakah sudah convergent, apakah pasangan key dan value sudah convergent. Kalau sudah convergent berarti proses akan berhenti, kalau enggak dia akan diulangi incremental. Seperti itu. Langsung saja kita akan membuka VMware untuk percobaan langsung. Di sini sudah ada master dan node 1. Node 1 ini bertindak sebagai slave, kita nyalakan. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Kemudian program yang di-download tadi itu ditaruh di library Hadoop, yaitu USR lokal Hadoop dalam folder com. Kemudian ada clustering, sama seperti tadi struktur yang saya tunjukkan di dokumen Titus Damayanti. Kemudian ada 2 folder, MapReduce dan model. Kelas utamanya itu ada 3, Java. Ini kelas ini akan muncul ketika running nanti sebenarnya. Jadi awalnya tuh belum ada .class ini. Kemudian di model itu ada cluster center, ada vektor, dan ada distance measurer. Cara menjalankannya adalah membuka terminal. Kemudian kita memastikan dulu hubungan dengan node 1. Apakah sudah terhubung? Ternyata sudah. Kemudian selanjutnya tinggal kita start dfs.sh. Ini untuk menjalankan name node dan data node. Kita tunggu sesaat. Iya. Kemudian setelah start DFS berhasil, kita start yarn.sh. Nanti untuk menjalankan yarn demos dan resource manager, yang mengatur resource manager. Setelah itu kita masuk ke direktori Hadoop, USR lokal Hadoop. Setelah berhasil masuk, kita akan mengekstraksi dengan perintah bin adfs, kemudian com, sum, tools, jpatch, main, kemudian diikuti nama direktorinya kan com, clustering, ya kan,
kemudian MapReduce. Ini cara menjalankannya ya. Karena kan tadi ada 2 folder yang terpisah, makanya saya satu lagi ditulis lagi, yaitu clustering, MapReduce, model. Jadi dua-duanya ke 6 file tersebut harus dijalankan. Caranya seperti demikian. Kemudian kita bentuk jar CF, namanya commits.jar. Kemudian seperti tadi clustering, MapReduce. Cuman yang ini tuh dot. Kalau ini udah berhasil, nanti akan muncul dot class. Jadi ini akan kita beri nama dot class. Satu lagi juga clustering model. Maaf kelebihan. Dot class. Setelah selesai, kita bisa cek. Lihat k-means-nya sudah ada ya. Ini yang huruf kecil ini yang kita barusan buat. K-means.jar. Kemudian bin Hadoop. Kita jalankan hasil jarnya. Jar apa tadi? Jar k-means.jar. Ya kan? Kemudian berangkat lagi ke foldernya. Seperti tadi, clustering, kemudian MapReduce. Kalau ini tuh kita jalanin yang utamanya aja. Yang utama itu file main file-nya itu command clustering job. Baik, kita tunggu hasilnya. Nah, sekali lagi karena tadi ada dua pusat klaster, maka dia akan menggolongkannya ke 2 pemusatan klaster juga. Di sini ada 28,23 dan 14,66 dan 92,5. Yang masuk itu vektornya ini dimasukkan ke 14,6 dan 92,5 serta ini dikategorikan ke sini. Kalau kita mau lihat datanya, bisa. Datanya itu di sini. Nih, file utama yang kita jalankan tuh ini. Ya. Di sini datasetnya itu bersifat statis. Jadi langsung dimasukkan ke dalam source code ini. Ya, jadi yang tadi di clustering itu ini datanya. Ini kan 146,5659 dan sebagainya. Kita juga bisa membuka localhost untuk memastikan bahwa memang ini sudah sukses. Dengan membuka Mozilla, kemudian langsung ke localhost 570. Ya, ini akan muncul laman pertamanya. Di sini kita gantikan dengan Explorer. Belakangnya kita hapus. Enter. Nah, percobaan tadi itu di user, files, clustering ini. Jadi dep ini tuh menyatakan dokumen perulangannya. Jika dia sudah mengulang sebanyak 12 kali, nanti dep-nya itu 11. Maaf, selalu berselisih 1. Kalau perulangan 11 kali, berarti dep-nya dep 10. Di dalamnya ada keterangan sukses dan file yang dapat di-download. Nanti hasilnya setelah percobaan 3 tahun itu akan seperti ini. Ya, kami petakan di dalam sebuah tabel. Kami rangkum dalam sebuah tabel, kemudian diberi status tidak rawan dengan asosiasi warna objek biru dan untuk rawan itu merah. Hasilnya ya, untuk tahun 2007 dan 2009 itu sama daerahnya. Sedangkan di tahun 2013, 4 tahun kemudian, dia itu berbeda. Seperti ini.
seperti Musirawas dan Lubuk Linggau itu masuk ke daerah tidak rawan jadinya. Ya, nanti kami simpulkan bahwa di sini pemetaannya ya, seperti yang dijanjikan tadi, hasil akhirnya berupa pemetaan di tahun 2013 yang kami ambil, yang di merah-merah ini tidak, maksudnya rawan alias tidak aman, yang biru ini tidak rawan kecelakaan. Kemudian pengujiannya kinerja algoritma berdasarkan waktu dengan 5 variasi dataset, yaitu 8, 15, 20, 27, dan 33. Pengujian terbaik di di dataset 33 buah dengan 11 iterasi dan detiknya 14,04. Hal ini sangat berbeda dengan 27 buah. 27 buah itu butuh 13 iterasi dan waktu yang lebih lama walaupun dengan jumlah data yang lebih sedikit. Sekali lagi hal tersebut itu tergantung dari datanya juga. Jadi ketika datanya itu lebih convergent, otomatis bakal lebih gampang di clustering. Oleh karena itu waktu dan iterasinya jauh lebih sedikit. Kemudian sarannya adalah mengenai fitur. Jadi fiturnya itu perlu ditambah, yaitu kepadatan lalu lintas. Kebetulan di dokumen yang kami gunakan itu tuh nggak ada kepadatan lalu lintasnya, sedangkan itu sangat penting untuk clustering yang lebih akurasi lebih tinggi. Jadi dari beberapa paper yang tadi sudah saya baca, itu kepadatan lalu lintas itu sebenarnya penting untuk mengklasterkan. Meskipun yang utama itu tadi banyaknya jumlah korban dan banyaknya kasus kecelakaan. Kemudian menurut kami itu diperlukan juga modifikasi program tadi sehingga dapat memunculkan pemrosesan ratusan dataset. Kalau tadi kan baru 33 saja. Kalau ingin ratusan dan penelitian yang jauh lebih mendalam, terutama untuk ruas-ruas jalan maupun tahun yang lebih banyak, misalkan kalau tadi kan lengkap tahunnya 2007, 2009, 2013, ini pengen dari 2000 sampai 2016 setiap bulan dan setiap ruas jalan itu diperlukan modifikasi program, karena program ini belum mampu untuk sampai 300 dataset seperti itu, belum sanggup. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu Anda. Salam.